Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan proses transkripsi dan translasi. Proses transkripsi dan translasi. Proses dari DNA ke protein melibatkan dua tahap utama, yaitu transkripsi membuat RNA dari DNA dan translasi membuat protein dari RNA. Ini terjadi dalam sel eukariotik seperti sel manusia. Transkripsi adalah proses sintesis informasi genetik dari DNA ke bentuk molekul RNA yang bertujuan untuk menyalin informasi dari genetik dari DNA agar dapat diterjemahkan menjadi protein. Proses ini terjadi di dalam inti sel pada sel eukariotik. RNA yang dihasilkan dari proses transkripsi ada 3, yaitu 1. mRNA, messenger RNA, 2. tRNA, transfer RNA, dan yang terakhir rRNA, ribosom RNA. Pertama, mRNA atau messenger RNA adalah salinan kode genetik pada DNA yang akan masuk proses translasi dan akan diterjemahkan menjadi urutan asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein tertentu di kode gen kelas 3. Yang kedua ada tRNA atau transfer RNA, ialah RNA yang berperan membawa asam-asam amino spesifik yang akan digabungkan dalam proses translasi di kode gen kelas 3. Dan yang ketiga adalah rRNA atau ribosomal RNA. Ialah RNA yang digunakan untuk menyusun ribosom, yang mana ribosom tersebut merupakan tempat sintesis protein. Dikode oleh gen kelas 1. Terdapat 3 tahapan pada proses transkripsi. Yang pertama yaitu ada inisiasi. Pada tahap inisiasi, RNA polimerisme akan menempel pada daerah promoter DNA yang berfungsi sebagai tanda awal bahwa gen itu akan disalin. Selanjutnya, RNA polimerisme akan membuka sebagian kecil heliks DNA sehingga salah satu untai dapat digunakan sebagai cetakan untuk pembentukan rantai RNA. Tahapan yang kedua yaitu elongasi. Pada tahapan ini, RNA polimerisme akan bergerak sepanjang untai DNA cetakan dan menyusun rantai RNA dengan menambahkan ribonukleotida secara komplementer terhadap basa DNA. Basa adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada RNA menggantikan timin. Nah, proses ini akan terus berlanjut sampai seluruh gen itu selesai tersalin. Dan tahapan yang terakhir yaitu ada terminasi. Nah, pada tahap ini itu terjadi ketika RNA polimerisme itu mencapai sinyal terminasi pada DNA yang menandakan bahwa merupakan akhir dari gen sehingga enzim akan berhenti bekerja dan rantai RNA yang terbentuk akan dilepaskan dari kompleks DNA dan RNA polimerisme juga terlepas dari DNA setelah proses ini selesai. Yang kedua yaitu translasi. Translasi adalah proses pembentukan protein dari mRNA di ribosom di sitoplasma. Ribosom membaca kodon mRNA dalam setiap 3 basa dan menggunakan tRNA yang membawa asam amino spesifik untuk merakit rantai polipeptida. mRNA berbentuk ORF yaitu Open Reading Frame. Ciri-ciri ORF adalah yang pertama, kodon inisiasi translasi atau bisa disebut AUG. Kemudian yang kedua ada urutan nukleotida yang menyusun kodon-kodon adalah urutan 3 nukleotida atau triplet kodon yang menjadi suatu asam amino. Kemudian yang ketiga ada kodon terminasi translasi, yaitu seperti ada UAA, UAK, dan UGA. Kemudian ada mekanisme proses translasi adalah yang pertama, inisiasi, yaitu kodon inisiasi adalah metionin atau AUG. Kemudian yang kedua ada elongasi, yaitu pemanjangan untai polipeptida. Kemudian yang ketiga ada terminasi, yaitu pengakhiran terjadi pada kodon UAA, UAK, dan UGA. Selanjutnya yaitu langkah-langkah utama. Yang pertama, mRNA akan menempel pada ribosom kecil subunit 40S. Yang kedua, tRNA dengan antikodon yang cocok, misalnya antikodon UAC untuk kodon AUG membawa asam amino misalnya metionin dan menempel pada situs peribosom. Yang ketiga yaitu ribosom besar subunit 60S bergabung dan proses elongasi dimulai. tRNA berikutnya menempel di situs A.
asam amino dihubungkan oleh enzim peptidil transferase, lalu ribosom bergeser atau disebut translokasi. Proses berhenti ketika codon stop, yaitu kodonnya UAA, UAG, dan UGA tercapai, protein dilepaskan, dan ribosom terpisah. Durasi sekitar 1-2 menit per protein tergantung ukurannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.